Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang perhitungan biaya berdasarkan aktivitas. Perkenalkan, nama saya Imade Jendro. Perkenalkan, nama saya Made Suwartike. Perkenalkan, nama saya Igusti Ngurah Agung Ditya Adi Wijaya. Perkenalkan, nama saya Putu Wiracayana. Perkenalkan, nama saya Kadek Setika Putra. Perkenalkan, nama saya Putu Ardi Suryaganta. Berikut saya akan mempresentasikan tentang materi biaya per unit. Perhitungan biaya berdasarkan fungsi dan aktivitas membebankan biaya pada objek biaya, seperti produk, pelanggan, pemasok, bahan baku, dan jalur pemasaran. Ketika biaya dibebankan pada objek biaya, biaya per unit dihitung dengan membagi jumlah biaya yang dibebankan dengan jumlah unit dari objek biaya tertentu. Karena hal ini penting, penghitungan biaya produksi unit akan dibahas pertama. Perhitungan biaya pelanggan dan pemasok akan dibahas pada bab 5. Secara konseptual, penghitungan biaya per unit produk adalah sederhana. Biaya per unit atau dalam kurung unit cost adalah jumlah yang berkaitan dengan unit yang diproduksi dibagi dengan jumlah unit yang diproduksi. Sebagai contoh, jika Bell Rings memproduksi 100 telepon dengan model yang sama dan jumlah biayanya adalah 6.000 US dollar, maka biaya setiap telepon adalah 60 US dollar. Dalam kurung 6.000 US dollar dibagi 100. Sama halnya dengan departemen bagian kredit di Spring Bed. Jika jumlah biaya unit melayani 1.000 kartu kredit platinum adalah 50.000 US dollar per tahun, maka biaya pelayanan per kartu adalah 50 US dollar dalam kurung 50.000 US dollar dibagi 1.000. Meskipun konsep ini kelihatan mudah, praktik sesungguhnya dapat menjadi lebih rumit. Selanjutnya ada materi pentingnya biaya produk per unit. Sistem akuntansi biaya mengukur dan membebankan biaya agar biaya per unit dari suatu produk atau jasa ditentukan. Biaya per unit adalah sebagian penting dari informasi bagi suatu perusahaan manufaktur. Sebagai contoh, penawaran adalah persyaratan umum di pasar untuk produk dan jasa khusus. Pertimbangan penawaran untuk peralatan khusus, audit, tes medis, dan prosedur. Menyerahkan penawaran yang berarti tanpa mengetahui biaya per unit dari produk dan jasa yang akan dihasilkan merupakan hal yang tidak mungkin. Contoh-contoh lain dapat disebutkan. Keputusan mengenai desain serta mengenai produk dan jasa dipengaruhi oleh perkiraan biaya per unit. Keputusan untuk membuat atau membeli suatu produk atau jasa, penerimaan atau menolak suatu pesanan khusus, serta mempertahankan atau memberhentikan suatu produk atau jasa memerlukan informasi biaya per unit. Karena informasi per unit sangat penting, keakuratan adalah yang penting. Selanjutnya adalah cara mendapatkan informasi biaya per unit. Definisi biaya produk pengukur biaya dan pembebanan biaya diperlukan untuk mendapatkan informasi biaya per unit. Sebagaimana telah disebutkan, bab ini menggunakan definisi biaya produk tradisional. Beberapa cara berbeda digunakan untuk mengukur dan membebankan biaya. 2. Kemungkinan sistem mengukur tersebut adalah perhitungan biaya aktual dan perhitungan biaya normal. Perhitungan biaya aktual membebankan biaya aktual bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik pada produk. Pada praktiknya sistem perhitungan biaya aktual murni jarang digunakan karena tidak dapat menyediakan informasi biaya per unit yang akurat secara tepat waktu. Perhitungan biaya normal membebankan biaya aktual bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung pada produk. Akan tetapi biaya overhead pabrik dibebankan pada produk dengan menggunakan tarif perkiraan.
Tarif perkiraan overhead adalah suatu tarif yang didasarkan pada data yang diperhitungkan akan dihitung dengan menggunakan rumus berikut. Tarif perkiraan overhead sama dengan biaya yang dianggarkan dalam kurung diperkirakan dibagi menggunakan aktivitas yang diperkirakan. Cara tarif overhead digunakan untuk membebankan biaya pada produk akan jadi jelas dalam membahas mengenai perhitungan biaya. Berikutnya ada perhitungan harga pokok produk berdasarkan fungsi. Perhitungan biaya produk berdasarkan fungsi membebankan biaya dan bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung pada produk dengan menggunakan penelusuran langsung. Di lain pihak, biaya overhead dibebankan dengan menggunakan penelusuran penggerak dan alokasi. Secara spesifik, perhitungan biaya berdasarkan fungsi menggunakan penggerak aktivitas tingkat unit untuk membebankan biaya overhead pada produk. Penggerak aktivitas tingkat unit level activity driver adalah faktor-faktor yang menyebabkan perubahan dalam biaya seiring dengan perubahan jumlah unit yang diproduksi. Menggunakan penggerak berdasarkan unit semata-mata untuk membebankan biaya overhead pada produk memiliki asumsi bahwa overhead yang digunakan untuk berkorelasi tinggi dengan jumlah unit yang diproduksi. Berikutnya ada tarif keseluruhan pabrik. Tampilan 4-2. Pengilustrasian cara tarif overhead keseluruhan pabrik dihitung. Perhitungan ini terdiri atas 2 tahap. Pertama, biaya overhead yang dianggarkan akan diakumulasikan menjadi satu kelompok untuk keseluruhan pabrik dalam kurung pembebanan biaya tetap pertama. Biaya overhead dibebankan secara langsung pada kelompok biaya tersebut dengan membebankan seluruh biaya overhead yang diperkirakan muncul dalam 1 tahun. Secara logika, kita dapat berargumentasi biaya-biaya ini dibebankan pada aktivitas makro yang sangat luas. Produksi setelah biaya diakumulasikan dalam kelompok biaya ini, aktif keseluruhan pabrik dihitung dengan menggunakan penggerak tingkat unit. Biasanya jam tenaga kerja langsung. Terakhir, biaya overhead dibebankan pada produk dengan mengalihkan tarif tersebut dengan jumlah jam tenaga kerja langsung aktual yang digunakan oleh setiap produk. Akan menjelaskan perhitungan tarif keseluruhan. Perhitungan tarif keseluruhan pabrik paling baik diilustrasikan dengan pendekatan perhitungan biaya yang digunakan Bellring sebelum Henderson Associates mengubah sistem perhitungan biayanya. Di pabriknya di Springdale, Bellring memproduksi 2 jenis telepon nirkabel dan model reguler. Berikut ini data perkiraan dan aktual dari perusahaan tersebut. Overhead yang dianggarkan $360.000, aktivitas yang diharapkan atau dalam jam tenaga kerja langsung sebesar 100.000, aktivitas aktual atau dalam jam tenaga kerja langsung sebesar 100.000, overhead aktual sebesar $380.000. Perbedaan antara overhead aktual dan overhead yang dibebankan disebut variansi overhead. Bagi Bellring, variansi overhead adalah $20.000. Jika overhead aktual lebih besar daripada overhead yang dibebankan, variansi disebut overhead yang terlalu rendah dibebankan. Pada contoh Bellring, overhead yang terlalu rendah digunakan sebesar $320.000. Jika overhead aktual kurang dari overhead yang dibebankan, variansi disebut overhead yang terlalu tinggi dibebankan. Pada tahun, overhead yang terlalu rendah dibebankan akan ditambahkan pada harga pokok penjualan, sedangkan overhead yang terlalu tinggi dibebankan akan dikurangkan dari harga pokok penjualan. Biaya per unit. Biaya per unit suatu produk dihitung dengan menjumlahkan biaya utama produk pada biaya overhead yang dibebankan. Kemudian membagi jumlah biaya ini dengan unit yang diproduksi. Untuk mengilustrasikan perhitungan biaya per unit ini, asumsikan bahwa data aktual berikut dikumpulkan untuk setiap produk. Unit yang diproduksi nirkabelnya 10.000, regulernya 100.000.
Biaya utama nirkabel $78.000, reguler $738.000. Jam tenaga kerja nirkabel 10.000, reguler 90.000. Perhitungan biaya per unit diringkas pada tampilan 4.3. Perhatikan peran tarif keseluruhan pabrik yang telah diperkirakan terlebih dahulu dalam menghitung biaya produksi. Tarif departemen. Biaya overhead keseluruhan pabrik dibagi dan dibebankan pada setiap departemen produksi membentuk kelompok biaya overhead departemen. Menjelaskan terperinci tentang bagaimana hal ini dilakukan disajikan pada bab 7 ketika biaya dibebankan pada setiap departemen produksi. Penggerak berdasarkan unit seperti jam tenaga kerja langsung atau untuk departemen yang menggunakan tenaga kerja banyak, dan jam mesin untuk departemen yang diproses oleh departemen diasumsikan menggunakan sumber daya overhead sesuai proporsi penggerak berdasarkan unit departemen, atau seperti jam mesin atau jam tenaga kerja yang digunakan. Selanjutnya, pada tahap kedua, overhead dibebankan produk dengan mengalih tarif departemen dengan jumlah penggerak yang digunakan departemen terkait jumlah overhead yang dibebankan pada setiap departemen. Dasar pemikiran setiap departemen adalah sederhana. Beberapa departemen produk mungkin lebih banyak menggunakan overhead daripada departemen produksi lainnya. Tarif departemen memperhitungkan hal ini, sedangkan tarif keseluruhan pabrik tidak memperhitungkannya karena menggunakan rata-rata. Perhitungan tarif departemen. Beberapa sebelum kunjungan Henderson Associates, pabrik Bearing di Springdale berpindah dari penggunaan tarif departemen. Pabrik di Springdale memiliki dua departemen produksi, fabrikasi dan perikatan. Pada departemen fabrikasi, komponen elektronik utama dibuat, bagian lain dibeli pemasok, dan definisi lain. Data yang berhubungan Keterbatasan sistem akuntansi biaya berdasarkan fungsi. Tarif keseluruhan pabrik dan tarif departemen telah digunakan selama beberapa dekade dan dilanjutkan terus oleh banyak organisasi. Akan tetapi dalam beberapa situasi, tarif-tarif tersebut tidak berfungsi dengan baik dan dapat menimbulkan distorsi. Distorsi biaya produksi bagi beberapa perusahaan dapat merugikan perusahaan, terutama bagi perusahaan yang dikarakterisasikan oleh peningkatan atau ketatnya tekanan persaingan, perbaikan berkelanjutan, TQM, kepuasan pelanggan, dan teknologi canggih. Ketika perusahaan yang beroperasi dalam lingkungan yang kompetitif ini mengadaptasi strategi baru untuk mencapai kesempurnaan dalam bersaing, sistem akuntansi biaya mereka kerap harus berubah agar dapat sejalan. Secara khusus, kebutuhan biaya produk yang lebih akurat telah memaksa banyak perusahaan untuk menaruh perhatian serius pada prosedur perhitungan biaya mereka. Sistem akuntansi biaya yang dahulu berfungsi dengan cukup baik, mungkin kini sudah dapat digunakan lagi. Organisasi sering mengalami gejala tertentu yang menunjukkan sistem akuntansi biaya mereka telah ketinggalan zaman. Sebagai contoh, jika biaya distorsi dan penghitungan biaya menjadi. Selanjutnya, biaya overhead yang tidak berkaitan dengan jumlah unit. Tarif keseluruhan pabrik atau departemen mengasumsikan pemakaian sumber daya overhead berkaitan dengan unit yang diproduksi pada aktivitas-aktivitas yang dilakukan setiap kali suatu unit diproduksi. Asumsi ini tidak masuk akal. Akan tetapi, bagaimana jika terdapat aktivitas yang tidak berkaitan dengan jumlah unit-unit, yaitu aktivitas-aktivitas yang tidak dilakukan setiap kali suatu unit produk produksi. Biaya penyetelan terjadi setiap 1 bat untuk produksi. 1 bat mungkin terdiri atas 1000 atau
10.000 unit dan biaya penyetelan bat tersebut adalah sama. Semakin banyak penyetelan dilakukan, biaya penyetelan akan meningkat. Jumlah penyetelan bukan jumlah unit yang diproduksi, adalah keturunan ukuran yang lebih baik untuk pemakaian aktivitas penyetelan. Lebih lanjut, biaya rekayasa teknik produk tergantung pada jumlah pesanan pekerjaan rekayasa teknik yang berbeda, bukan pada unit yang diproduksi dari setiap produk tertentu. Penggerak biaya aktivitas tingkat unit adalah faktor-faktor yang mengukur pemakaian atas aktivitas non-unit produk dan objek biaya lainnya. Jadi penggerak aktivitas atau activity driver adalah faktor-faktor yang mengukur pemakaian. Selanjutnya, keanekaragaman produk. Keberadaan biaya overhead non-unit yang signifikan adalah suatu kondisi yang memang harus ada, tetapi bukan kondisi penentu atau timbulnya kesalahan tarif keseluruhan pabrik dan departemen. Identifikasi aktivitas dan atributnya. Karena suatu aktivitas merupakan tindakan yang diambil atau pekerjaan yang dilakukan dengan peralatan atau orang untuk orang lain. Pengidentifikasian aktivitas biasanya dilakukan dengan mewawancarai para manajer atau para wakil dari area kerja fungsional. Data yang dihasilkan dari wawancara ini digunakan untuk menyiapkan kamus aktivitas. Kamus aktivitas mendaftarkan aktivitas dalam sebuah organisasi bersama dengan atribut. Aktivitas yang penting atribut aktivitas adalah informasi keuangan dan non-keuangan yang mendeskripsikan aktivitas individu. Atribut yang digunakan bergantung pada tujuan. Contoh ilustrasi sebagai contoh, John Booth dari Henderson Associates mewawancarai manajer dari divisi kartu kredit di Springbank dan mengajukan tujuan pertanyaan kepada seperti pada daftar di atas. Pertimbangkanlah tujuan dari dan respon dari setiap pertanyaan dalam urutan yang telah ditunjukkan tersebut. Pertanyaan pertama, sumber daya tenaga kerja. Ada 6 karyawan termasuk saya. Pertanyaan kedua, identifikasi aktivitas. Ada 6 aktivitas untuk utama pengawasan karyawan, pemprosesan transaksi kartu kredit, pembuatan laporan kepada pelanggan, dan penjawaban atau atas pertanyaan pelanggan. Pertanyaan ketiga, identifikasi aktivitas. Ya, ATM melayani pelanggan yang membutuhkan penarikan uang tunai. Pertanyaan keempat, identifikasi sumber daya. Kami memiliki komputer, printer, dan meja kertas dan peralatan lainnya diperlukan untuk mengoperasikan printer. Kami juga memiliki komputer. Kampus aktivitas berdasarkan jawaban survei. Kamu aktivitas sekarang dapat dipersiapkan. Tampilan 4/13 menggambarkan kamus untuk divisi kartu kredit. Kamus aktivitas menyebutkan aktivitas atau biasanya menggunakan kata kerja, tindakan, dan objek menerima tindakan. Mendeskripsikan tugas-tugas yang menyebabkan aktivitas, mengklarifikasi aktivitas sebagai aktivitas primer atau sekunder, mendaftarkan menggunakan objek biaya, dan mengidentifikasi ukuran output aktivitas atau penggerak aktivitas. Selanjutnya, pembebanan biaya pada aktivitas. Setelah aktivitas diidentifikasi dan dideskripsikan, tugas berikutnya adalah menentukan beberapa banyak biaya untuk melakukan setiap aktivitas. Hal ini membutuhkan identifikasi sumber daya yang digunakan setiap aktivitas. Biaya dari sumber daya didapatkan dari buku besar. Tetapi seberapa besar biaya yang dihabiskan pada setiap aktivitas tidak dapat dilihat. Oleh karena itu, biaya sumber daya pada aktivitas perlu dibebankan dengan penelurusan langsung dan penggerak. Selanjutnya, pembebanan biaya aktivitas pada aktivitas lain.
Pembebanan biaya pada aktivitas melengkapi tahap awal perhitungan biaya berdasarkan aktivitas. Pada tahap pertama ini, aktivitas diklasifikasikan sebagai primer dan sekunder. Jika terdapat aktivitas sekunder, maka tahap berikutnya muncul. Pada tahap selanjutnya, biaya aktivitas sekunder dibebankan pada aktivitas yang menggunakan outputnya. Sebagai contoh, mengawasi karyawan adalah aktivitas sekunder. Ukuran output adalah jumlah waktu karyawan yang digunakan setiap aktivitas. Berdasarkan matriks didistribusikan kerja yang telah disiapkan, dapat diketahui bahwa 3 aktivitas departemen atau aktivitas primer menggunakan tenaga kerja staf administrasi dalam proporsi 40%, 30%, dan 30%. Oleh sebab itu, biaya aktivitas pengawasan akan dibebankan pada setiap aktivitas primer dengan menggunakan rasio ini, atau yang sekarang berfungsi sebagai penggerak aktivitas. Selanjutnya, pembebanan biaya produk. Setelah biaya dari aktivitas primer ditentukan, biaya tersebut dapat dibebankan pada produk dalam suatu proporsi sesuai dengan aktivitas penggunaannya. Setiap yang diukur oleh penggerak aktivitas. Pembebanan ini diselesaikan dengan perhitungan suatu tarif aktivitas yang ditentukan terlebih dahulu, dan menggalikan tarif ini dengan menggunakan aktual aktivitas. Untuk menghitung tarif aktivitas, kapasitas praktis dari setiap aktivitas harus ditentukan. Setiap produk juga perlu diketahui. Dalam memenuhi tujuan ini akan dimusimkan bahwa kapasitas praktis aktivitas sebanding dengan jumlah oleh semua produk. Perincian klasifikasi aktivitas. Untuk tujuan utama perhitungan biaya produk, aktivitas dapat diklasifikasikan dalam kategori umum, yaitu tingkat unit, tingkat BACC, tingkat produk, dan tingkat fasilitas. Sebagai contoh, pemesinan dan perakitan adalah aktivitas yang dikerjakan setiap kali membuat sebuah unit yang diproduksi. Aktivitas tingkat batch adalah aktivitas yang dilakukan suatu batch produk diproduksi. Biaya aktivitas tingkat batch bervariasi dengan jumlah batch, tetapi tetap terhadap jumlah unit pada setiap batch. Berbagai produk yang diproduksi perusahaan. Aktivitas ini menggunakan input yang mengembangkan produk atau memungkinkan produk produksi atau dijual. Aktivitas tingkat fasilitas adalah aktivitas yang menopang proses umum produksi suatu pabrik. Aktivitas tersebut bermanfaat bagi organisasi pada beberapa tingkat, tetapi tidak bermanfaat bagi setiap produksi secara spesifik. Dari keempat tingkat tersebut, 3 yang pertama yaitu tingkat unit, tingkat batch, dan tingkat produk mengandung aktivitas berkaitan dengan produk. Dalam ketiga tingkat ini permintaan atas aktivitas dapat diukur oleh setiap produk. Kategori umum yang keempat yaitu aktivitas tingkat fasilitas memiliki suatu masalah dengan filosofi ABC, yaitu mengenai penelusuran biaya produk, penelusuran biaya aktivitas pada setiap produk bergantung pada kemampuan mengidentifikasi jumlah setiap aktivitas yang digunakan suatu produk. Aktivitas tingkat fasilitas adalah suatu produk umum yang bervariasi dan tidak mungkin mengidentifikasi bagaimana setiap produk menggunakan aktivitas tersebut. Produk biaya-biaya ini akan dilakukan
sebagai periode. Dengan demikian biaya-biaya tersebut menjadi biaya tetap yang tidak digerakkan oleh salah satu penggerak biaya yang ditemukan pada ketiga kategori pertama. Akan tetapi, terhadap pengecualian dalam observasi biaya fasilitas dan penggerak aktivitas, jika suatu perusahaan membentuk fasilitas produksi untuk seluruh produk ini, maka dapat diargumentasikan bahwa penggerak berdasarkan ruangan mengukur penggunaan biaya tingkat fasilitas. Pembebanan biaya tingkat fasilitas berdasarkan penggerak ruangan dapat memotivasi manajer untuk mengurangi yang diperlukan untuk produksi sehingga mungkin mengurangi biaya tingkat fasilitas. Sekian, terima kasih. Baik, di sini saya akan presentasikan mengurangi ukuran dan kerumitan dari sistem perhitungan biaya berdasarkan aktivitas. Pada tahap pertama, perhitungan biaya berdasarkan aktivitas didefinisikan biaya dihubungkan dengan aktivitas individu dan aktivitas diklasifikasi sebagai aktivitas primer atau sekunder. Dalam tahap lanjut, biaya dari aktivitas sekunder dibebankan ulang pada aktivitas primer. Dalam tahun akhir, biaya dari aktivitas primer dibebankan dalam pokok atau perlangan. Pembebanan biaya dalam aktivitas lain tahap lanjut atau pembebanan biaya pada produk dan pelanggan tahap akhir menggunakan pembentukan aktivitas. Mengurangi jalan tarif dengan menggunakan rasio konsumsi. Salah satu cara yang sangat langsung untuk mengurangi jumlah tarif adalah mengumpulkan semua aktivitas yang memiliki rasio yang sama dalam satu kelompok biaya cost-pool. Sebagai contoh, misalnya pabrik Berling menggunakan tujuan aktivitas 2, diantaranya adalah menguji produk dengan biasa $44.000 dan mengepak produk dengan biasa $34.000.